Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Wahyudi, NIM 25. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi dari tugas praktikum modul 6, praktikum komunikasi data tentang konfigurasi router. Untuk tugas praktikum yang pertama adalah membuat jaringan seperti ini menggunakan routing statis. Nah, langsung saja saya akan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pertama diambil 2 buah router dan juga 2 buah switch. Kemudian mengambil 4 buah PC, dimana nanti masing-masing switch akan tersambung dengan 2 buah PC. Untuk memudahkan pengkabelan jaringan dapat menggunakan yang otomatis. Oke, setelah itu saya akan menentukan IP address-nya. Untuk di network pertama adalah 192.168.1.1 sesuai dari contoh soal. Kemudian di network kedua adalah 192.168.2.1. Kemudian untuk routernya nanti 172.221, ini 172.222. Oke, langsung saja. Pertama saya akan mengkonfigurasi IP address dari masing-masing komputer. Untuk IP address komputer pertama ada 192.168.1.2. Kemudian subnet mask akan otomatis terisi. Kemudian default gateway adalah 192.168.11 sesuai yang sudah saya diberitahukan pada contoh soal. Selanjutnya mengikuti. Lalu pada komputer jaringan kedua, lalu untuk default gateway adalah 192.168.2.1. Untuk komputer selanjutnya mengikuti. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi dari fast Ethernet 0/0. Bagaimana kita tahu 0/0 adalah dengan cara menggerakkan mouse ke bagian ini. Nah, bisa dilihat bahwa tampilan menunjukkan menggunakan FA 0/0. Maka yang dilakukan pengisian adalah FA 0/0, di mana pada 192.168.1.1 sesuai dengan IP address ini. Kemudian subnet mask akan otomatis terisi, jangan lupa di on kan. Selanjutnya pengaturan pada router kedua. Router kedua fast Ethernet 0/0, di mana IP address-nya adalah 192.168.2.1. Kemudian subnet mask akan otomatis terisi, jangan lupa di on kan. Terus langkah selanjutnya adalah pengkonfigurasian serial. Ya, ini serial yang digunakan adalah 2/0. Maka yang diisi adalah serial 2/0, di mana
Nah, IP address yang dimasukkan adalah IP address dari sini, yaitu 172.2.2.1, kemudian subnet mask akan otomatis terisi di on kan. Saya akan pindah biar jelas. Oke, kemudian yang di sini adalah 172.2.2.2, kemudian otomatis terisi subnet masknya, kemudian post status on. Keluarkan. Ya, karena menggunakan routing statis maka juga diperlukan untuk konfigurasi statik, di mana network yang diisi nanti adalah tujuan. Network tujuan adalah ini 192.168.2.0. Nah, kenapa 0? Karena subnet mask yang dipakai adalah 255.255.0. Karena angka belakangnya 0, maka ini nanti di network diganti, angka belakangnya diganti seperti subnet mask. Lalu untuk next hop adalah ini alamat 172.2.2.2. Lalu di add. Nah, sudah masuk. Kemudian konfigurasi pada router yang kedua menggunakan statik. Networknya adalah 192.168.1 diganti 0 karena subnet masknya adalah 255.255.255.0. Next hopnya adalah 172.2.2.1 yang ditambah, sudah tertambah. Oke, langkah yang terakhir adalah melakukan pengujian jaringan dari jaringan 1 ke jaringan 2. Pertama saya akan menggunakan PDU dari komputer 1 ke komputer 2. Nah, bisa dilihat bahwa terjadi violet. Lalu sedangkan bisa juga dicek menggunakan command prompt ya. Ping 192.168.2. Saya akan menuju ke komputer yang terakhir, yaitu nah, bisa dilihat dari CMD maupun PDU bahwa ini terjadi error satu kali. Juga pada PDU pun juga begitu. Untuk pengetesan pertama akan terjadi violet, tapi untuk pengetesan yang selanjutnya akan berjalan sukses. Jadi didapatkan analisa bahwa di jaringan ini menggunakan routing statis, pengecekan pertama akan terjadi violet, tapi untuk langkah selanjutnya akan sukses. Dan juga dalam pengisian routing statik ini perlu diperhatikan bahwa pengisian networknya adalah yang angka belakang diganti dengan subnet mask. Untuk tugas praktikum yang kedua adalah membuat 5 buah network. Masing-masing network nantinya akan memiliki 3 buah komputer, kemudian menghubungkan setiap network dengan network yang lain sehingga setiap komputer dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan routing statis. Langsung saja, karena menggunakan 5 buah network, maka yang dibutuhkan adalah 5 router, kemudian 5 switch, dan untuk masing-masing switch nanti akan terhubung oleh 3 buah komputer.
tampilan jaringannya, bisa melakukan automatically untuk mempermudah. Nah, selanjutnya akan ditentukan untuk IP jaringan pertama adalah 192.168.11. IP kedua 192.168.21. IP ketiga 192.168.3.1. Keempat 192.168.4.1. Yang ini adalah 192.168.5.1. Itu adalah mengkonfigurasi dulu masing-masing komputer dengan IP-nya. Komputer di jaringan pertama 192 dimulai dari 92.168.1.2. Default gateway sudah tertera 192.1.1. Lalu selanjutnya mengikuti setelahnya. IP address di jaringan kedua adalah 2.2 dimulainya. Kemudian untuk default gateway adalah 192.168.2.1. Default gateway dan subnet mask sama, sementara IP address tidak sama, hanya angka terakhirnya yang berbeda. Lalu pada jaringan ketiga, IP addressnya dimulai dari 192.168.3.2. Untuk subnet mask dan default gateway nanti sama, 192.168.3.1. Selanjutnya menyesuaikan.
jaringan keempat, IP-nya dimulai dari 192.168.4.2, kemudian subnet mask dan default gateway-nya sama, default gateway 192.168.4.1. Selanjutnya menyesuaikan. Di jaringan kelima, IP address-nya dimulai dari 192.168.5.2, subnet mask sama dan default gateway-nya dimulai sama juga 192.168.5.1. Untuk komputer atau PC selanjutnya menyesuaikan. Gateway-nya adalah 192.168.5.1. Oke, di komputer yang terakhir 192.168.5.4 192.168.5.1. Oke, setelah itu karena pada router ini ada serial, bukan serial ini, maka saya akan inisiasi dulu serial dari masing-masing router. Router pertama 172.221, serialnya 172.222, kemudian yang di sini adalah 173.221. Nah, kenapa berbeda, bukan 172 lagi? Karena ini sudah berbeda jalur, makanya harus dibedakan, tapi harus dengan kelas yang sama oleh kelas yang ada di sini. Oke, sudah. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada routernya. Untuk router yang pertama ini ada konfigurasi fast Ethernet 00 yang di sini dituliskan alamat IP address-nya adalah 192.168.1.1 sesuai yang di sini, sedangkan nanti serial 20-nya mengikut seperti ini 172.221. subnet mask akan otomatis terisi, kemudian jenjang on keluarkan. Lakukan konfigurasi pada router-router yang lain. Untuk router yang kedua ini ada serialnya ada dua, yaitu yang sini 20 dan yang di sini adalah 30, dan di sini adalah fast Ethernet 0/0. Harus diatur semua. Untuk fast Ethernet sudah ada ini 192.168.2.1, kemudian mas akan otomatis terisi port 1. Kemudian serial 2 ini dan serial 3 nya nanti ini.
serial 2 nya adalah 172 222. Subnet masknya otomatis terisi, di on kan. Serial ketiga adalah 173221, sudah bukan 172 lagi, harus diganti, tapi harus dalam satu kelas yang sama. Lanjut untuk mengkonfigurasi pada router-router yang lain sesuai IP yang ada di sini. Nah, untuk router yang terakhir ini juga sama seperti router yang pertama, hanya ada fase Ethernet 0/0, ya ini yang di sini ya 192.168.5.1 dan juga sama dengan serial 2/0. Setelah itu adalah karena dihubungkan dengan routing statis, maka harus melakukan konfigurasi pada statik, menambahkan jaringan-jaringan yang terhubung. Untuk dari router pertama terhubung dengan network di sini 192.168.2.168.2, nah titik 0. Nah, kenapa 0? Karena subnet masknya itu nanti 255.255.0. Nah, yang terakhir diganti ke networknya. Lalu next hop, nah ini dilihat karena dari router 1, next hopnya yang ditemui adalah ini 172.222. Lalu ditambahkan, kemudian menambahkan di jaringan 3, jaringan 4, dan jaringan 5. Dibuka saja jaringan 3, next hopnya 173.222 ditambahkan, kemudian jaringan 4, ini ada di sini, ditambahkan, kemudian jaringan kelima yang ada di sini 175 ditambahkan. Lanjut mengkonfigurasi pada router selanjutnya. Statik terhubung di jaringan 1, 3, 4, dan 5. Untuk jaringan 1 networknya 192.168.1.0, net masknya 255.255.0. networknya adalah ini yang ditemui. Untuk kalau geraknya ke kanan, yang menemui next hop yang ada di kiri, atau biasanya kalau dua gini ada serial 2/0, kalau yang di kanan ada 2 serial 3/0. Yang di kiri ketemu 7221, kalau yang di kanan ketemu 72222, belakangnya 222. Lalu untuk next hopnya diatur, tambahkan, lalu ada jaringan ketiga, hopnya 173.222, lalu jaringan 4,
Jadi uh, masing-masing dari router ini nantinya akan uh, tersambung dengan 4 jaringan ya. Kalau jaringan 1 tersambung dengan 2, 3, 4, 5. Kalau 2, 1, 3, 4, 5 agar semua dapat komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Lanjut konfigurasi router-router selanjutnya. Oke, jika sudah tersambung semua, juga sudah terkonfigurasi statiknya, selanjutnya melakukan pengujian jaringan. Untuk menggunakan PTU tinggal klik jaringan di jaringan 1, kemudian di jaringan 2. Nah, untuk inisiasi yang pertama pasti akan failure, tapi jika yang kedua maka akan sukses. Perlukan pengujian jaringan pertama, kemudian dilakukan pengujian jaringan kedua agar bisa sukses. Bisa juga menggunakan command prompt. Nah, ini misal akan saya coba untuk ping di 25 192 168.5.2. Nah, untuk tugas praktikum nomor 3 adalah membuat 3 buah net.
network dengan masing-masing network memiliki 3 buah komputer atau laptop. Kemudian menghubungkan setiap network dengan network lain sehingga setiap komputer dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan routing dinamis. Yang pertama, mengambil 3 buah switch dan juga 3 buah router. Oke, sudah ada 3 buah router, tinggal mengambil switch. Kemudian masing-masing switch akan terhubung dengan 3 buah komputer atau laptop. Setelah itu adalah melakukan penyambungan, yaitu dapat menggunakan kabel otomatis untuk memudahkan. Untuk setiap switch tersambung dengan 3 buah komputer dan juga ke router. Lalu antar router dapat dihubungkan satu sama lain. Oke, kemudian saya akan men-set bahwa pada jaringan yang pertama akan menggunakan IP 192.168.1.1, sedangkan pada jaringan yang kedua adalah 192.168.2.1, dan jaringan yang ketiga dan terakhir adalah 192.168.3.1. Lakukan konfigurasi IP pada masing-masing komputer sesuai dengan jaringannya. 192.168.1.2 subnet mask akan otomatis terisi. Kemudian default gateway adalah 192.168.1.1 sesuai jaringannya. Untuk yang lainnya mengikuti. Lalu melakukan konfigurasi pada jaringan kedua. IP address-nya adalah dimulai dari 192.168.2.2, kemudian subnet mask akan otomatis terisi. Kemudian default gateway adalah 192.168.2.1, yang lainnya mengikuti. Selanjutnya pada jaringan yang ketiga, IP konfigurasinya dimulai dari 192
192.168.3.2, sedangkan default gateway adalah 192.168.3.1. Yang lainnya juga mengikuti. Selanjutnya saya akan menentukan jalur untuk netbooknya nanti adalah di sini adalah 172.221, sedangkan di sini adalah 172.222, kemudian di sini 173.222, dan yang terakhir di sini adalah 173.222. Maaf, ini harusnya 1 ya. Oke, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada router. Konfigurasi yang pertama bisa dimulai dari file Ethernet. File Ethernetnya yang dipakai adalah sini dapat dilihat ada FA0/0, semuanya menggunakan FA0/0. Lalu di setting pada router file Ethernetnya adalah IP address adalah 192.168 sesuai jaringannya 1.1, kemudian subnet mask, on otomatis terisi, kemudian on, keluarkan. Lalu pada router yang kedua diisi 192.168.2.1 sesuai dengan networknya, dan subnet mask otomatis terisi, port status diisi centang on. Kemudian router yang terakhir adalah fase Ethernet 0 adalah 192.168.3.1, kemudian subnet mask dicentang on. Selanjutnya adalah serialnya. Untuk di router pertama hanya ada satu serial, yaitu 2/0. Serialnya adalah yang sudah diinisialisasi tadi, 172.221. Untuk di router yang kedua ada 2, 20 dan 30. Untuk 20 adalah 172.222. Kemudian untuk di serial 3 ada 173.221. Kemudian router yang terakhir hanya ada satu, yaitu 20 menggunakan 173.222. Lalu setelah itu karena menggunakan routing dinamis, maka harus melakukan konfigurasi pada RIP. Di sini saya akan mengkonfigurasi pada router yang kedua dulu atau router yang di tengah, di mana router yang di tengah ini terhubung pada yang jelas adalah network 2, yaitu 192.168.2.0. Nah, kenapa di sini diisi 0? Karena subnet mask dari 192.168.2.1 adalah 255.255.255.0. Angka subnet mask 0 yang terakhir dipindah ke network, lalu ditambahkan, kemudian
juga ada next hop dari router 1 dan next hop dari router ketiga juga ditambahkan. Ada 172 2 dan ini adalah alamat next subnet masknya, tambahkan. Kemudian next hop di router 3 adalah 173.2.0.0, tambahkan. Lalu setelah itu tersambung dengan jaringan 1 dan jaringan 3, itu 192.168.1.0. Lalu jaringan 3 192.168.3.0 ditambahkan. Setelah itu mengkonfigurasi pada router yang lain, yaitu router yang pertama bisa menambahkan yaitu next hop 172.222, yang terakhir diganti subnet masknya, ditambahkan. Kemudian disambung dengan jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi pada router yang terakhir atau router yang ketiga, yaitu dengan menambahkan next hop yang di sini, kemudian jaringan 1, 2, dan 3. Nah, setelah RFI-nya ditambahkan semua, selanjutnya adalah melakukan pengujian jaringan. Pengujian jaringan dapat dilakukan dua cara, yaitu menggunakan PDU ataupun menggunakan command prompt. Bisa dilihat bahwa pada percobaan pengujian jaringan untuk langkah awal memang terjadi kesalahan, tapi untuk langkah selanjutnya akan pengujian atau jaringan akan terhubung satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Analisa yang didapat bahwa routing dinamis dapat menghubungkan antara jaringan 1, jaringan 2, dan jaringan 3, lalu dibutuhkan next hop untuk menghubungkan antar jaringan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.